Shalom. Yang lihat tangan-tangan diberkati Tuhan pagi hari, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa beribadah di minggu yang kedua. Sejak kita minggu lalu pertama kali ibadah secara onsite, dan ini minggu kedua kita bisa beribadah di minggu pertama di bulan Oktober. Kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, karena kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, dan dimampukan menikmati kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya nak semua kita bangkit berdiri. Kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami yang hadir hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang ditolong Tuhan, dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan melewati setiap keadaan musim kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami ingin nyatakan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami mau deklarasikan Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Engkau juru selamat kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat kepada Tuhan kita. Bapak Ibu berikan salam kanan kiri, salam hati. Karena kita percaya hari ini Tuhan kita yang menolong kita. Aku diberkati. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan sama-sama kepada Tuhan kita. Yang merasa diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan. Katakan haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Yes, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dengan iman katakan. Sebab alasan
Boleh sama-sama katakan, aku diberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Aku dilimpah Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati. Mari jemaat Tuhan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan Bapa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, lebih sungguh berikan tepuk tangan yang dahsyat. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Silakan jemaat ikut duduk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karya terbesar yang Tuhan berikan buat setiap kita, pengorbanannya di kayu salib. Pagi hari ini dengan senang hati sama-sama kita kepada Tuhan. Terbesar kehidupan kami. Yes, amen. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Kami
yang lain Tuhan yang menyelamatkan kami. yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Boleh jemaat Tuhan saja mereka karya itu besar sambil mengangkat kedua tangan katakan karya. Yesus Engkau bukan Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan, Yesus Engkau kami kagumi. Yesus Engkau bukan, yang kagum kepada Tuhan dengan sungguh katakan Yesus Engkau ku kagum. berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari angkat ucapan syukurmu mazmur kepada Tuhan buat karya terbesar dalam kehidupan kita. Mari sama-sama mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur bagi nama-Mu. Mari mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Yang terbesar Tuhan berikan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan, penghiburan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekala barata kasih kira tata pasirku. Haleluya. Sekala barata kasih ya. Haleluya. Tiada kasih yang lebih besar saat seorang sahabat rela mati dan Kau lakukan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang gak layak Tuhan layakkan. Kami gak mampu Tuhan mampukan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Sekala baraseke. Boleh jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Dia layak menerima pujian kita pagi hari ini. Dia hadir di tengah-tengah kita. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan Layak menerima pengagungan dari umatnya pagi hari ini. tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
seperti Engkau. Tiada seperti. Angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Oleh setiap tangan-tangan yang terangkat umat-Mu pagi hari Tuhan, Engkau yang kami hormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Pribadi Roh Allah yang memenuhi hidup kami. Perbuatanmu ajaib. Kau layak menerima pujian kami pagi hari ini Tuhan. Yes, haleluya. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatanmu tiada seperti Engkau. segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Raja di atas segala raja. Kau besar, Yes, amin. perbuatanmu Saya serahkan buat hamba-Mu. tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada Allah seperti Kau Tuhan. Tiada seperti. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Yesus. Dengan sorak-sorai Tuhan, haleluya. Saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita akan persiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat kesempatan di mana kami masih boleh beribadah, kami masih boleh datang mendekat kepadamu. Dan kalau sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya, kami akan terus dikuatkan dan bahkan boleh bertumbuh lewat pemberitaan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mari Engkau mau mengurapi Tuhan, waktu yang ada di hadapan kami ini, Kau mau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau juga mengurapi setiap kami. Bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti Tuhan firman-Mu, dan bahkan boleh melakukannya di dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan menyampaikan khotbah pengajaran perihal persembahan dan persepuluhan. Pertama-tama mari kita lihat 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan ayat 7 yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maleakhi 3 ayat 10 berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Saudara, topik tentang persembahan apalagi persepuluhan adalah topik yang sensitif, karena ini berkaitan dengan uang. Bahkan topik tentang persepuluhan ini khususnya seringkali menjadi perdebatan di antara umat Tuhan. Apakah kita pada masa kini masih harus memberikan persembahan persepuluhan atau tidak? Apakah ini sesuatu yang masih relevan? Bukankah ini hanya berlaku di masa perjanjian lama? Lagi pula, kalau pendeta khotbah tentang persepuluhan, kadang ada jemaat atau netizen yang komentari gini, Pak Pendeta jangan khotbah terus soal uang, khotbahkan yang lain. Padahal kadang-kadang khotbah persepuluhan ini belum tentu setahun sekali atau 2 tahun sekali disampaikan. Kita khotbah tentang keselamatan, tentang kasih, tentang pengampunan, tentang pertobatan. Itu di setiap kali ibadah. Tapi begitu menyentuh hal yang berkaitan dengan uang, langsung sensitif, saudara-saudara. Mungkin salah satu alasannya adalah banyak orang yang ingin mendengar khotbah tentang menerima berkat. Karena memang
Kalau kita mau jujur, sifat dasar manusia itu serakah, ingin lebih banyak menerima daripada memberi. Sehingga ketika kita diajar tentang bagaimana kita harus memberi kepada Tuhan dan pekerjaannya, kita resisten, kita mulai menolak. Padahal di dalam Alkitab ada ajaran tentang keselamatan, tentang Roh Kudus, tentang akhir zaman, tetapi juga tentang keuangan, tentang persembahan, tentang persepuluhan adalah hal yang jelas-jelas nyata ada di dalam kitab suci. Nah, sebetulnya saudara, kita harus sadar bahwa persembahan adalah wujud ibadah orang percaya. Ibadah bukan hanya menerima berkat dari Tuhan, menerima khotbah, menerima doa, tetapi salah satu unsur dalam ibadah adalah kita harus memberi persembahan kepada Tuhan. Orang dalam perjanjian lama diingatkan, jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Engkau harus membawa persembahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Orang zaman dulu mempersembahkan kambing dombanya atau burung merpati, uangnya. Pada masa kini tentu yang terutama kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus mempersembahkan hal yang lain, termasuk puji-pujian, penyembahan kepada Dia, bahkan harta milik kita, uang yang kita miliki. Nah, kalau kita baca Alkitab, sebetulnya orang yang pertama kali memberikan persepuluhan adalah Abraham, saudara sekalian. Dan Abraham memberikan perpuluhan setelah dia menang dari peperangan yang dihadapi. Dan ini merupakan wujud syukur dan kasih kepada Tuhan Allah melalui Imam Melkisedek. Dan ini bukan aturan hukum Taurat yang Tuhan berikan melalui Musa, karena Musanya belum lahir. Abraham memberikan, tidak ada ayat firman yang menyuruhnya. Dia memberikan karena cinta, dia memberikan karena syukur, dia memberikan karena kasih kepada Tuhan. Dan bukankah itu adalah sesuatu juga yang harus ada dalam hidup kita? Memberi bukan karena dipaksa, memberi bukan sekedar karena disuruh, tapi memberi karena kecintaan kepada Tuhan. Saya mau tanya, ketika Yesus menerima pengurapan minyak dari seorang wanita yang mencurahkan minyak ke atas kaki Yesus, ada ayatnya enggak? Bahwa wanita itu harus memberi persembahan minyak narastu yang murni. Tidak ada, saudara sekalian. Tetapi justru tindakannya itu dipuji oleh Tuhan, karena apa yang dia lakukan bukan sekedar karena mengikuti peraturan sehingga dia taat, tetapi sesuatu yang lahir dari hatinya sebagai sesuatu yang sukarela, sukacita dia lakukan karena cinta kepada Tuhan. Nah, setelah Abraham ada catatan lain tentang persepuluhan yang dilakukan juga oleh cucunya Abraham, bapak orang percaya ini. Nama cucunya adalah Yakub, dan dia pernah berkata dalam Kejadian 28 ayat 22, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi dia berjanji, aku akan selalu, always, memberikan persepuluhan sebagai gaya hidup untuk menyukakan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal yang sangat penting kita pahami adalah bahwa persepuluhan bukanlah prinsip bisnis rohani. Seakan-akan ketika kita memberi kepada Tuhan, maka Tuhan akan membalas berlipat ganda, berlimpah-limpah. Kalau kita memberi, nanti Tuhan balas berlimpah-limpah, kayak mancing Tuhan. Kalau kita pancing dengan ikan teri, dapat ikan tongkol. Kita pancing dengan ikan tongkol, nanti dapat ikan paus. Saya yakin relasi kita dengan Tuhan bukan relasi transaksional, bukan relasi dagang. Tapi cinta kita sebagai seorang anak yang pertama-tama telah menerima kelimpahan dari Bapa. Itu dasarnya. Bukan dagang, tapi relasi kasih. Saya anak Tuhan, saya sudah diberkati oleh Tuhan, dan berkat terbesar yang kita terima adalah keselamatan dalam Yesus. Kita dilepaskan dari neraka,
dan kita dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Berkat apalagi yang lebih besar daripada itu? Karena itu Maliahi 3 ayat 10 yang tadi kita baca, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, harus kita lihat dalam kerangka rohani, bahwa kita memberi karena kita sudah terlebih dahulu menerima berkat dari Tuhan. Lagi pula kita harus sadar bahwa sebetulnya segala sesuatu yang kita punya adalah milik daripada Tuhan sendiri. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi sebetulnya Tuhan adalah owner, sang pemilik. Kita hanyalah manajer, pengelola, pengurus daripada milik yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan satu kali kita harus bertanggung jawab bagaimana kita menggunakan titipan Tuhan tersebut. Saudara-saudara, berarti kita nggak punya hak milik. Kita hanya punya hak pakai dalam kehidupan. Karena semua milik kita berasal dari Tuhan. Siapa yang setuju? Semua milik kita adalah milik Tuhan. Amin saudara. Milik Tuhan. Katakan bersama saya, milik Tuhan. Yang melihat dari secara online juga saudara boleh ketik sekarang. Milik Tuhan ya. Ucapkan bersama atau ketik bersama. 2, 3. Milik Tuhan. Bukan cuma uang kita, mobil kita, rumah kita, diri kita ini pun adalah milik Tuhan. Amin saudara. Dan bukankah sebagai milik Tuhan kita harus gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, di dalam masa perjanjian baru Tuhan Yesus pernah mengecam orang-orang yang membayar persepuluhan tapi motivasinya salah. Ritual legalistik, artinya ya melakukan secara ritual aja, memang harus demikian, secara legalistik. Artinya hukumnya begitu, awas lo, kalau nggak ngasih nanti dihukum sama Tuhan. Saudara-saudara, motivasi yang baik kemudian menjadi hilang, lalu ketika kita melakukan persepuluhan seakan-akan kita lebih rohani dari orang-orang lain yang tidak melakukannya. Tuhan, aku orang baik, aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak berzina, aku berpuasa seminggu 2 kali dan aku memberi persepuluhan. Aku tidak sama seperti pemungut cukai yang di belakang. Nah, ini kan doa daripada orang Farisi yang sombong. Itu yang dikecam oleh Tuhan. Yang dikecam oleh Tuhan bukan persepuluhannya, tetapi motivasinya yang keliru, yang mengabaikan hal yang lebih esensial, yang lebih penting. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Menurut Lukas 11 ayat 42. Jadi jangan saudara kasih perpuluhan, tapi engkau menindas orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan engkau memberi perpuluhan, tapi saudara kejam kepada saudara-saudara dan orang-orang yang lain. Bukan berarti perpuluhannya salah. Bukan berarti perpuluhannya tidak boleh. Tetapi kasih, keadilan, kesetiaan, belas kasihan itu mesti ada dalam kehidupan kita. Karena ingat, motivasi memberi persembahan persepuluhan adalah kasih. Sehingga ketika sesuatunya dilakukan tapi motivasinya bukan kasih, maka itu adalah sesuatu yang keliru, saudara. Orang ngasih 1 miliar kepada orang lain, bukan karena mengasihi tapi motivasinya supaya proyeknya diluluskan, padahal mestinya ini hitam jadi putih. Itu nggak boleh saudara, itu korupsi, ditangkap KPK. Karena motivasi yang benar adalah motivasi yang lahir dari keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Nah, jika demikian pertanyaannya adalah apakah kini persepuluhan sudah tidak berlaku lagi dan hanya berlaku pada zaman perjanjian lama? Matius 23 ayat 23, di sana Yesus berkata, yang satu harus dilakukan, apa itu yang harus? Persepuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan. Yang lain yang jangan diabaikan adalah apa? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Saya tahu bahwa topik ini sekali lagi mengandung pro dan kontra. Ada orang bilang enggak, itu prinsip perjanjian lama. Cuma saya punya iman sederhana begini. Apa yang Yesus ngomong itu yang saya dengar. Walaupun yang ngomong yang lain teolog yang luar biasa, profesor, doktor, karburator, kotor, bocor.
Tapi kalau bukan Yesus, saya tetap pegang omongan Yesus. Dan Yesus bilang apa? Yang satu harus dilakukan, persepuluhan, dan yang lain jangan diabaikan. Berarti kita membawa persembahan persepuluhan, tapi motivasinya benar. Motivasinya kasih. Motivasinya taat kepada Allah dan segala perintahnya. Bukan transaksional seperti dagang. Saya memberi sekian, Tuhan katanya engkau akan memberkati 30, 60 sampai 100 kali lipat ganda. Saya kasih 1 juta. Saya tunggu dalam 1 bulan apakah saya akan balik 100 juta atau tidak. Kalau tidak, saya tuntut kembali itu uang persembahan saya 1 juta ke gereja. Nah, ini kan jelas satu motivasi yang salah, tidak mengerti akan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya belajar mengembalikan persepuluhan dari usia 9 tahun sampai sekarang. Kalau saya dapat uang 100 ribu, saya sisihkan 10 ribu rupiah untuk Tuhan. Kalau saya dapat 1 juta, saya sisihkan 100 ribu rupiah. Dibawa ke gereja, dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu saya lakukan dari sejak kecil sampai sekarang. Jadi walaupun orang kadang berdebat, ini continue atau discontinue, masih berlaku ataukah persepuluhan sudah tidak berlaku dalam zaman perjanjian baru. Saya nggak terlalu banyak pusing karena saya adalah praktisi dalam mentaati kebenaran firman. Jangan cuma jadi orang yang berteori, bahkan jadi akademisi yang tidak pernah mempraktekkan firman. Karena yang Tuhan cari itu bukan sekedar tahu banyak, tapi mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sampai hari ini saya bisa bersaksi, janji Tuhan berlimpah. Aku akan memberkati engkau, aku membukakan tingkap langit. Ada berkat-berkat yang luar biasa, bukan hanya secara materi. Tapi saya katakan tadi, berkat yang terbesar adalah keselamatan di dalam Yesus. Itu sukacita yang luar biasa, saudara-saudara. Ada yang bilang, wah kalau pendeta khotbah perpuluhan, berarti dia ingin disumbang supaya lebih kaya raya. Saya mau bilang di gereja kita, perpuluhan yang masuk bukan untuk pendeta, saudara-saudara. Kita sudah memiliki sistem pengaturan keuangan yang baik. Jadi semua persembahan, persepuluhan masuk ke kas gereja dan digunakan untuk berbagai hal. Dengan prosentase masing-masing yang ada atau dengan batas tertentu yang ada untuk berbagai program dan kegiatan. Ada bagian untuk hamba Tuhan, para full timer dan juga para pelayan Tuhan yang lain yang melayani. Ada keperluan-keperluan umum gereja dan juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi persembahan dan persepuluhan masuk semuanya ke kas, digunakan untuk misi, diakonia, digunakan untuk berbagai hal termasuk pembangunan gereja yang membutuhkan dana yang sangat besar. Nah karena itu mari kita memiliki motivasi mengasihi Tuhan. You can give without loving, but you can love without giving. Saudara bisa memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Orang yang mengasihi akan memberi, bahkan menyesal. Mengapa saya tidak bisa memberikan yang lebih baik kepada orang yang kita cintai? Begitu juga kalau kita sadar Tuhan begitu baik dalam hidup kita, bukankah kita seharusnya belajar memberikan yang terbaik kepada Dia? Saudara, kita harus tahu bahwa 100% hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ada yang bilang gini, saya sih tidak suka kasih perpuluhan karena itu zaman perjanjian lama. Hidup saya 100% untuk Tuhan. Oh, kelihatannya keren. Tapi saya mau bilang gini, orang yang bilang hidup saya 100% untuk Tuhan, tapi perpuluhan aja dia abaikan. Nggak jujur, saudara-saudara. Tidak jujur, karena itu walaupun kita sadar bahwa 100% hidup kita adalah milik Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, 100% bagi Tuhan. Tapi perpuluhan adalah jumlah minimal yang harus kita persembahkan kepada Dia. Takarannya apa? Kalau kita berani ngomong 100% hidup saya untuk Tuhan, 10% aja kagak. Itu namanya pintar bersilat lidah, pintar memutar kata-kata, tapi tidak pintar untuk mempraktekkan firman Tuhan.
Saya nggak lagi hitung-hitungan soal persepuluhan sampai detil, tidak seperti itu. Pokoknya jangan kurang dari 10%. Jadi kita memberi dengan limpah, saudara-saudara. Ya, bisa berapa? Lebih dari 10%, 12%, 15%, 20%. Bagaimana Tuhan menggerakkan kita dan kita melihat kebutuhan, kita memberi minimal 10%. Kalau saudara anggap bahwa persepuluhan itu hukum Taurat, walaupun saya tadi bilang mulainya bukan dari Taurat tapi dari Abraham, bapa orang percaya yang beriman. Tapi seandainya saudara bilang perpuluhan dari Taurat, bukankah hukum kasih lebih tinggi dari hukum Taurat? Kalau Taurat aja mengisyaratkan 10%, kalau kita mengasihi, maka 10% itu menjadi satu persembahan minimal. Dan Tuhan bilang, aku membuka tingkap langit, mencurahkan berkat. Uji aku. Saudara kasih Tuhan dengan sendok kecil, Tuhan akan balas dengan sekop raksasa. Nggak akan menang kita kalau kita taat kepada firman. Sekali lagi tujuannya bukan transaksional, tapi Tuhan bilang, uji aku. Kamu nggak percaya kepadaku? Kalau kita tidak bisa mempercayakan keuangan kita kepada Tuhan, kita nggak bisa mempercayakan seluruh aspek hidup kita yang lain kepada Tuhan. Nah saudara, jadi kita lihat di sini, dasar dari perpuluhan adalah ketaatan kita akan perintah Tuhan. Sedangkan dasar daripada persembahan adalah kerelaan hati kita. Kalau persepuluhan jelas 10% dari penghasilan bersih yang Tuhan berikan kepada kita. Sedangkan dasar daripada persembahan adalah kerelaan, sukacita, terserah besarnya berapa. Ya, ada persembahan syukur, persembahan buah sulung. Saya menganggap bahwa itu adalah persembahan yang didasari dari kerelaan, yang nilainya tidak ditentukan. Besarnya berapa? Sebulan gaji, 2 bulan gaji. Saya tidak menganggap demikian karena dasarnya kerelaan. Semakin saudara rela, semakin saudara bisa memberi dalam jumlah yang lebih besar. Tapi kalau perpuluhan adalah ketaatan. Karena dituliskan 1/10 itu adalah milik daripada Tuhan. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Dan salah satu ciri dewasa rohani adalah mempercayai Tuhan dalam hal keuangan ketika kita belajar mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Ada banyak orang datang ke gereja mendengarkan firman, tapi luput dalam hal satu ini. Saya sebagai gembala saudara bukan hanya berkhotbah, tapi memberikan contoh teladan. Ayah saya melakukan itu, saya melakukan itu, anak-anak saya melakukan itu. Mengembalikan perpuluhan. Tidak beban saudara, sukacita. Karena Tuhan bisa mengalirkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana prinsip persembahan yang tadi kita juga baca dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat 10. Yang pertama, kalau kita memberikan persembahan, tadi saya bilang dasar dari perpuluhan adalah apa? Ketaatan. Dasar dari persembahan adalah apa? Kerelaan. Jadi ketaatan dan kerelaan. Boleh diucapkan bersama-sama? Yang netizen juga boleh ketik ya. Ketaatan dan kerelaan. 2, 3. Ketaatan dan kerelaan. Nah sekarang persembahan yang dasarnya kerelaan, itu ada beberapa prinsip. Pertama, kita harus menabur secara proporsional. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Yang naburnya sedikit akan menuai sedikit. Yang menaburnya banyak akan menuainya banyak. Saudara mau diberkati sedikit atau banyak? Banyak, berarti menaburnya harus banyak. Nah tetapi saudara, saya mau katakan lebih dalam tentang hal ini. Yang dimaksudkan dengan sedikit atau banyak di dalam ayat ini tidak boleh diartikan semata-mata secara jumlah atau nominal. Kalau saya ngasih 100.000, berkatnya lebih sedikit daripada kalau saya ngasih 1 juta. Kalau gampangnya kan mikirnya seperti itu. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah proporsional. Misalnya, ada janda miskin yang datang ke bait Allah dan memberikan persembahan
dalam jumlah menurut takaran orang sedikit. Cuma 2 peser, cuma 2 uang logam, ting begitu ya. Alkitab bilang persembahanmu itu harus berbau harum, bukan berbunyi nyaring, ting begitu saudara. Jadi waktu dia kasih 2 keping, ting berbunyi nyaring, orang bilang aduh dikit banget ngasihnya kepada Tuhan. Tapi Yesus bilang dia memberi lebih banyak daripada semua orang yang lain. Karena dia memberi seluruh nafkahnya, seluruh yang dia miliki. Jadi menurut catatan atau pemikiran orang, tolong diklik, bahwa memberi ini adalah sedikit, cuma 2 peser. Tapi di hadapan Tuhan, dia memberi dalam jumlah yang besar, yang banyak. Karena dia memberi seluruh yang dimilikinya. Berarti sedikit banyak di sini lebih berbicara soal proporsi. Maksudnya bagaimana? Misalnya, kalau saudara memberi persembahan 1 juta sama 100 ribu, mana lebih besar? 1 juta kan lebih besar dari 100 ribu. Tapi kalau saudara yang memberi 1 juta, engkau punya uang 1 miliar, maka 1 juta itu kecil. Karena 1 juta itu hanya 0,1% dibandingkan dengan 1 miliar yang saudara miliki. Tetapi kalau saudara memberi 100 ribu, pada uang saudara itu hanya 1 juta, maka persembahan saudara 10%. 100 kali lipat proporsinya lebih besar dari orang yang memberi 1 juta pada dia memiliki 1 miliar. Bisa paham saudara? Jadi tiap orang punya takaran masing-masing. Kalau ada orang memberi persembahan untuk pembangunan 5 juta rupiah, pada penghasilannya 1 bulan 5 juta juga, itu besar sekali. Sedangkan ada orang lain memberi 5 juta, pada dia konglomerat yang hartanya mungkin 50 miliar. Maka 50 juta ini proporsinya dari konglomerat itu kecil dibandingkan dengan orang yang gajinya 5 juta. Tapi dia berani berkorban memberikan 1 bulan gajinya untuk persembahan pembangunan. Jadi sedikit atau banyak adalah proporsi kita. Saudara, Paulus berkata, camkan ini, siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Siapa menabur banyak, menuai banyak. Kenapa dia pakai kata menabur untuk padanan memberi secara keuangan? Karena Paulus ingin melihat bahwa pemberian itu bukan sesuatu yang merugikan, sesuatu yang hilang. Kalau saya memberi berarti hilang, saya nggak punya apa-apa. Tapi sebaliknya Rasul Paulus ingin agar kita memahami bahwa kalau kita menabur itu akan tumbuh di kemudian hari. Kita akan mendapatkan berkat bukan bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Menabur benih padi akan menuai padi dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang kita tabur. Menabur benih jagung atau mangga akan mendapatkan jagung atau mangga yang jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang kita tabur. Karena itu belajarlah sadar bahwa menabur bukan hilang, menabur bukan rugi. Menabur adalah sesuatu yang kita yakini akan bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Bukan hanya soal uangnya, tapi soal kaya akan kemurahan hati. Itu yang kita miliki dalam kehidupan. Saudara-saudara, yang kedua, menabur dengan sukacita. Ayat 7a dari 2 Korintus 9 tadi berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jadi memberi itu juga harus dengan sukacita, dengan sukarela, jangan terpaksa. Ada banyak orang bilang, oh saya memberi sukacita kok, setiap kali persembahan atau apapun saya memberi sukacita. Kenapa? Saudara membeli 10.000 rupiah. Padahal uangmu banyak. Ya sukacita saudara. Karena gak kerasa apa-apa. Begitu. Kadang-kadang. Saya kemarin ini dengan Pak Yanto saya tadi bilang ke Australia. Itu kalau kita mau parkir di City. Biaya parkirnya mahal banget saudara sekalian. Bisa sejam itu $15, $20 ya. Kadang-kadang kita bisa memberi persembahan
lebih kecil dari yang kita berikan kepada tukang parkir. Jadi ya memang memberinya dengan sukacita, tidak terpaksa, karena kecil banget saudara. Nggak ada artinya, nggak ada nilainya, begitu. Karena kita memberi asal-asalan, ala kadarnya. Padahal kita sudah diberkati dengan berkat yang jauh lebih besar. Nah Tuhan mau kita memberi dengan sukacita, tapi ayat tadi sebelumnya berkata, camkan ini. Yang memberi sedikit, menuai sedikit, yang memberi banyak, menuai banyak. Jadi Tuhan mendorong kita supaya kita menabur lebih banyak, tapi dilakukan dengan sukacita. Dunia mengajarkan satu prinsip yang intinya begini, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Orang yang kuliahnya ekonomi biasanya ngerti prinsip ini. Dengan pengorbanan atau modal sekecil-kecilnya bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi Yesus mengajarkan satu nilai yang berbeda. Kisah 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah ayat ini kalau kita tidak lahir baru, tidak tumbuh secara rohani, ini ayat yang gak masuk akal. Hanya orang yang hatinya telah diubah oleh Tuhan, berubah sifatnya dari egois, serakah, hidup bagi diri, sekarang menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Sakius sebelum bertobat, dia memeras orang, dia merugikan orang. Setelah dia bertobat, dia bilang apa? Orang yang telah kuperas, aku ganti 4 kali lipat. Dan setengah harta yang aku miliki, aku berikan kepada orang-orang miskin. Pertobatan membuat hati kita jadi generous, murah hati. Ada banyak orang Kristen, katanya saya cinta Tuhan, pakailah hidupku tapi jangan uangku. Kenapa? Mungkin karena waktu dia dibaptis, dompetnya dia titipkan sama teman. Sehingga waktu dibaptis cuma badannya doang, dompetnya gak bertobat, saudara-saudara. Jadi mungkin baptisan yang akan datang kita baptis sama dompet-dompetnya sekalian. Martin Luther, seorang reformator dari Jerman, berkata, bertobat itu artinya pertama membuka hati, kedua membuka dompet. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Engkau akan mengalami the joy of giving, sukacita waktu memberi. Karena apa? Karena ketika kita belajar berbahagia memberi daripada menerima, kita mengalami berkat Allah yang luar biasa. Saudara, kita bekerja sama dengan satu lembaga di Amerika Serikat yang menamakan diri sebagai Journey of Generosity, ya, perjalanan kemurahan hati. Ini didirikan para konglomerat Amerika Serikat untuk menunjukkan, membagikan kebahagiaan yang mereka dapatkan ketika mereka memberi untuk Tuhan. Dan kemana-mana mereka pergi ke seluruh dunia, saudara sekalian, mereka tidak menerima bayaran atau apapun, mereka tanggung semua biaya yang ada hanya untuk membagikan nilai-nilai ini. Ya, di gereja kita ada beberapa orang yang sudah pernah mengikuti hal tersebut, nggak usah bayar apa-apa, saudara, tinggal di hotel yang bagus, dapat makanan yang enak, supaya kita belajar bahwa sukacita yang sejati itu bukan menuntut, tapi belajar memberi. Dalam masa kepengurusan saya di Sinode GBI, mulai dari tahun yang lalu kita mulai memberikan gereja kepada orang-orang di tengah masyarakat. Jadi kalau ada gereja di desa jelek banget, umurnya sudah 10 tahun kira-kira, yang sudah berusaha membangun gereja, nggak punya uang, nggak mampu, kita bangunin, saudara. Bukan kasih duitnya, kita bangunkan sampai mereka tinggal terima kunci. Saudara-saudara, dan pasca yang lalu atau Agustus yang lalu misalnya, kita meresmikan pasca yang lalu 5 gereja, Agustus bulan lalu kita meresmikan 10 gereja. Nah enaknya dengan zaman sekarang saya hanya pakai Zoom, saya nggak usah keliling-keliling ke 10 gereja yang diresmikan. Saya di rumah pakai Zoom, saya bilang pada hari ini ada 10 gereja diresmikan. Gereja di NTT, gereja di Sumba, gereja di Maluku Utara. Saya sebut nama desanya masing-masing. Dan setelah 10 disebutkan, saya resmikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu.
Jadi yang turun ke sana ada orang-orang yang hadir, ketua badan pengurus daerahnya hadir. Saya dari rumah saja saudara. Inilah enaknya hidup dalam zaman online. Haleluya. Jadi nggak usah pergi ke 10 tempat, tapi kita bisa meresmikan 10 gereja sekaligus pada waktu yang sama. Dan banyak di antara mereka yang menangis. Karena saya bilang begini pada waktu Paskah yang lalu. Bapak Ibu jemaat, saya akan muncul dari layar Zoom, saudara-saudara. Jemaatnya kumpul, pengurus di daerah kumpul. Selamat Hari Paskah. Dan kami dari Sinode GBI ingin memberikan hadiah Paskah untuk Anda. Sebuah gedung gereja baru. Nikmatilah, tapi biar ini juga memacu Anda untuk melayani, memberitakan Injil lebih giat. Agar lebih banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Banyak orang nangis saudara sekalian. Nangis karena mereka bilang, kami dengan kemampuan bertahun-tahun tidak bisa membangunkan gereja ini. Tapi dari sumbangan para donatur, kami bisa memiliki gedung gereja yang indah. Ketua badan pengurus daerahnya bilang, ada gereja-gereja Pak, yang bahkan sampai Tuhan Yesus datang mungkin, gak mungkin bisa membangun gereja sebagus ini. Karena penghasilan mereka sangat pas-pasan. Kasih persembahan aja buah pisang atau apa sama pendetanya. Pendetanya hidup sangat sederhana. Dan ketika kita melakukan bagian kita, the joy of giving itu mengalir dari kehidupan, saudara. Ada sukacita yang luar biasa. Dan benar apa yang Yesus bilang, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Sadarilah bahwa pemberian kita sebetulnya bersumber dari Allah sendiri. Sehingga kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita ini seperti pipa saluran, kita bukan sumbernya. Jangan pernah merasa sombong kalau kita bisa memberi. Karena kita bukan sumbernya, kita cuma saluran. Kalau sumbernya mengalir dengan deras, salurannya mampet, gak dipakai lagi saudara sekalian. Atau dibenerin setidaknya. Supaya dia bisa jadi saluran yang baik. Hidup kita menerima berkat dari Tuhan. Dan harus menyampaikan berkat kepada orang lain. Karena itu kalau saudara terima apa-apa dari temanmu, katakan terima kasih. Itu artinya hari ini saya yang terima, besok saya yang ngasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saudara cuma mau terima, jangan bilang terima kasih. Terima-terima. Hari ini saya terima, besok terima lagi. Tapi kekristenan mengajarkan supaya kita menjadi orang yang tahu berterima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan adalah pemberi yang terbesar. Dia adalah Allah yang murah hati, generous. Dia bahkan rela menyerahkan putra tunggalnya, Yesus Kristus, bagi keselamatan kita. Bukankah itu milik yang terbaik yang dia miliki? Putra tunggalnya, lebih dari harta, lebih dari sorga. Kita telah ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah domba Allah, darah anaknya yang tunggal. Bukankah sudah seharusnya kita murah hati, seperti Bapa Sorgawi juga murah hati. Berdoalah saudaraku, supaya benih keserakahan yang melekat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dicabut dalam nama Yesus dari hati kita. Hidup kita cuma sekali, apa yang kita miliki akan kita tinggalkan pada waktu kita dimakamkan di lubang kubur. Tapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan itu akan kekal selama-lamanya. Karena itu belajarlah memiliki hati yang berkemurahan. Yang terakhir, yang ketiga, kita juga harus belajar menabur dengan iman. Pertama tadi, menabur secara proporsional. Yang kedua, menabur dengan sukacita. Dan yang ketiga, menabur dengan iman. Ayat 10 dari 2 Korintus 9, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Lihat dua hal ini, benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara-saudara, ketika kita mentaati perintah Tuhan dengan cara memberi atau menabur, sebetulnya kita sedang mempraktikkan iman kepada Tuhan. Alkitab tadi bilang ada roti untuk dimakan, tapi juga ada benih untuk ditabur. Yang kemudian taburan kita akan kita tuai kelak dan berguna bagi diri kita dan bagi orang lain. Roti untuk dimakan,
benih untuk ditabur. Boleh ucapkan bersama dengan saya, roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Sekali lagi 2, 3, roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Yang lihat secara online juga boleh tulis, roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Jadi ada berkat yang kita makan, yang kita nikmati, habis. Kita senang karena makanan itu enak, nikmat. Itu roti untuk dimakan. Tapi ingat, ada benih yang harus ditabur. Jangan makan roti sama benihnya sekalian. Karena benih itu bukan untuk dimakan, benih untuk ditabur. Roti untuk dimakan. Saudara bisa paham dua hal ini? Ada berkat untuk kita nikmati, ada berkat yang harus kita tabur. Kalau saudara makan buah mangga, saudara buka kulitnya dengan pisau, lalu kita buka makan mangganya, enak, manis, harum manis misalnya. Tapi peloknya jangan dimakan, saudara. Pelok itu adalah biji yang harus ditabur. Saudara makan pelok bisa mati, saudara sekalian. Karena itu saya mau bilang jangan serakah. Makan mangga jangan sama peloknya. Makan mangga dagingnya saja, buahnya saja. Peloknya harus ditabur. Karena dengan ditabur itu akan bertumbuh dengan subur. Ada bagian dalam uangmu yang harus engkau tabur untuk pekerjaan Tuhan. Siapa sumbernya? Tuhan. Dia yang memberi roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Saudara-saudara, kita tidak menggantungkan iman kita kepada pemberian Tuhan, tapi kepada pribadi Tuhan yang kita yakini sanggup menyediakan roti untuk dimakan, tapi juga benih untuk ditabur bagi pekerjaannya. Sehingga ada waktunya, misalnya ketika pembangunan gereja atau ada proyek misi atau apapun, saya tidak punya uang yang cukup besar untuk saya tabur di ladang Tuhan. Tapi saya doa bersama dengan istri. Kita menabur 1 miliar misalnya. Dan itu adalah janji iman, saudara. Saya belum punya sekarang, tapi saya yakin dalam kurun waktu tertentu Tuhan akan menyediakan dananya dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Dan ada mujizat yang aneh-aneh yang saya terima. Dan saya tahu waktu saya terima berkat besar itu bukan untuk saya. Itu benih yang Tuhan berikan untuk saya salurkan bagi pekerjaan Tuhan. Waktu saya pernah janji iman untuk pembangunan 1 miliar. Saya udah kumpulkan keluarga, anak-anak. Kita jual rumah ya. Karena uang kita gak cukup nih untuk membayar janji iman. Anak-anak bilang, waduh sayang juga kalau rumah dijual. Gimana Pi kalau janji iman dilunasi tapi gak usah jual rumah? Lagi caranya gimana? Ya kita doa. Saudara-saudara, dan dalam waktu beberapa saat kemudian ada orang-orang yang menitipkan berkat. Pak ini ada berkat ya. Dia bisa kasih 200 juta loh saudara sekalian. Saya juga bingung banyak banget. Tapi saya tahu itu bukan roti untuk dimakan. Itu benih untuk ditabur. Saya bilang terima kasih Pak. Saya kembalikan perpuluhan ke gereja 20 juta. Yang lainnya saya bayarkan untuk janji iman, saudara sekalian. Dan ada hal-hal yang lain, berkat-berkat yang luar biasa yang tidak masuk akal. Sampai akhirnya lunas tuh 1 miliar, saudara. Setelah lunas 1 miliar, nggak ada berkat kejutan seperti itu, saudara sekalian. Kenapa? Saya tahu bahwa kita makan secukupnya. Tapi benih untuk ditabur, itu bisa berkelimpahan loh saudara. Saya mau berdoa bagi saudara hari ini. Siapa yang mau mengalami pengalaman iman? Aku mau dapat dari Tuhan. Bukan hanya berkat untuk dimakan. Karena itu kan doa saudara setiap hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Our daily bread. Roti kami sehari-hari untuk dimakan. Itu kan doa setiap hari. Doa yang diajarkan oleh Yesus. Tapi hari ini beranikah saudara berkata, Tuhan aku minta berkat-Mu. Bukan cuma roti untuk dimakan. Tapi benih untuk ditabur. Dan aku sadar kalau aku terima berkat yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang aku sisihkan dari apa yang aku miliki sebagai benih, itu kemampuannya dari Tuhan. Siapa yang mau didoakan untuk saudara mengalami pengalaman iman ini? Terima berkat bukan untuk dimakan tapi untuk ditabur. Amin saudara sekalian. Dan waktu engkau menyediakan hati untuk itu, pengalaman iman yang tidak pernah engkau alami akan terjadi. Engkau akan mengalami breakthrough,
terobosan dalam hal memberi kepada Tuhan. Saya baca ayat penutup, ayat terakhir, Amsal 11 ayat 24 dan ayat 25 yang berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara mau hidup dalam kelimpahan? Kita bilang siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Berdoalah supaya engkau mendapatkan berkat. Roti untuk engkau makan, berkat yang kau nikmati. Tapi juga apa? Benih untuk engkau tabur. Sebagai penutup saya ajak saudara melihat sebuah video klip yang mungkin beberapa minggu lalu saudara juga lihat. Kalau saudara ingin menabur, ada satu proyek yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan bersama. Pembangunan The Journey. Dan saudara bisa berdoa, Tuhan biar ini menjadi proyek di mana aku mengalami pengalaman iman. Minta benihnya dari Tuhan. Benih itu bukan dari kita, itu dari Tuhan. Tuhan yang kasih saudara. Saudara ingat ketika orang Mesir itu mengalami kelaparan pada zaman 7 tahun masa kelaparan. Mereka bilang kita bisa mati nih kalau kita nggak punya makanan. Lalu Firaun melalui Yusuf memberikan kepada mereka benih untuk ditabur. Benihnya itu berasal dari raja. Dan ketika mereka tabur mereka hidup. Benihnya bukan berasal dari mereka. Saya mau doa, kalau engkau sungguh-sungguh punya langkah iman, engkau bilang, aku mau terima benih untuk ditabur. Dan engkau akan mengalami terobosan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Kami perlu untuk disehatkan kembali di dalam Engkau. Ampuni segala kesalahan kami. Dan biar sungguh roti yang baru dan anggur yang baru ini menyucikan setiap di antara kami. Untuk menjadi sehat tubuh, jiwa, dan roh kami. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara bahwa air anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
segala puji, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk merestorasi semua hal-hal yang buruk, semua hal-hal yang tidak berkenan, diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap di antara kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Betentens Kroya siap mendukung ibadah Natal GBI Kroya. Gaspol, semangat! Kami dari Battle Youth siap mendukung ibadah Natal GBI Kedoya. Semangat! Yeay! Shalom saudara sekalian, salah satu ciri utama dari seorang murid Kristus sejati adalah loyal dan rela berkorban. Loyal artinya setia dengan tugas yang dipercayakan kepada kita. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Rela berkorban seperti Yesus yang bahkan rela mati di kayu salib demi kepentingan kita supaya kita diselamatkan. Kalau ada orang yang jadi Kristen inginnya dapat untung dari Tuhan, diberkati, hidup nyaman, hidup enak, saya rasa dia bukan murid yang meneladani Kristus. Kita ini harus jadi orang yang suka memberi untuk Tuhan, suka melayani pekerjaan Tuhan, berkorban supaya kerajaan Allah ditegakkan di atas muka bumi.
Dan ketika kita sungguh-sungguh punya sikap demikian, maka hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya loyalitas dan kerelaan berkorban merupakan tanda bahwa kita tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ayo kita rajin ibadah, rajin berdoa, rajin melayani, rajin menabur di ladang Tuhan, mau berkorban karena ada pahala abadi yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun hanya lewat online ya Bapa, tetapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah kurang dalam kehidupan kami. Tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini. Mari Tuhan Yesus tolonglah mereka. Dan biarlah segala sesuatu apa yang sudah mereka perbuat di hadapan-Mu itu menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Dan terus Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu bagi kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan Engkau terus pakai hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanan, terus pakai hamba-Mu dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan, ada jiwa-jiwa yang dibawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk umat-umat Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, itu sangat bermanfaat untuk membangun iman kami, untuk membuat kami semakin dewasa di dalam rohani. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi, persoalan, kesulitan, kami pasti melewatinya karena kami hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin rohani kami, para pembina rohani kami. Kami berdoa untuk Om Julius, Pak Rubin, Pak Suwito, Pak Suryanta, beserta tim pelayan yang ada di GBI Kedoya. Kiranya hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka ya Bapa. Dan mereka semuanya melakukan segala tugas yang ada dengan penuh kasih, sukacita yang datang dari Bapa Surgawi. Sehingga di sana pun Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami dan jajarannya. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana di dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sehingga bangsa ini Tuhan sungguh di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini menjadi yang terbaik, menjadi bangsa yang terus mengalami perkembangan yang lebih baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh berdoa, ketika kami terus tekun dalam doa, Tuhan akan mendengarkan kami. Dan kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami sudah berdoa. Haleluya. Immanuel. Amin. Saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat imanmu, supaya sungguh berkat Tuhan menaungi setiap di antara kita. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Menyertai, menggandeng tangan kita, berjalan bersama dengan Dia, supaya sungguh kehidupan kita boleh mempermuliakan nama-Nya, dan kita boleh dilindungi dan diberkati
di dalam berkat ilahi. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.